Di tepi laut yang jauh, angin membawa aroma asin dan doa yang terlupakan. Matahari naik perlahan di atas permukaan air, dan di bawahnya berdiam rahasia yang kelak mengguncang sejarah manusia. Inilah kisah kaum Sabt ketika manusia mencoba menipu Tuhan, sekelompok manusia dari Bani Israel yang hidup di masa Nabi Daud alaihi salam. Mereka beriman, mereka mengenal Allah, namun di hati mereka tumbuh sesuatu yang lebih besar dari iman, ambisi. Hari ini kita menelusuri salah satu kisah paling menakutkan dan penuh peringatan dalam sejarah manusia. Kisah nyata yang diabadikan dalam Al-Quran tentang balasan untuk orang-orang fasik. Pada masa itu, Daud bukan sekadar raja. Ia adalah suara yang membuat gunung bergetar dan burung berhenti terbang. Suaranya ketika membaca Zabur seperti angin yang membawa kebenaran dari langit. Ia menegakkan hukum dengan tangan manusia, namun memerintah dengan hati seorang hamba. Di bawah kepemimpinannya, bangsa itu hidup makmur. Namun setiap kemakmuran menyimpan satu bahaya, kelalaian. Mereka diberi satu perintah oleh Allah, satu hari untuk berhenti, satu hari tanpa pekerjaan, tanpa perdagangan, tanpa menangkap ikan. Hari Sabtu, hari suci, untuk beribadah. Mereka menyetujuinya, tapi seperti debu dihempas waktu, janji itu perlahan hilang dari ingatan. Laut itu dulu biasa saja, namun suatu pagi, sesuatu berubah. Ombak berbisik lembut, tapi ada kilau asing di bawahnya. Ribuan ikan muncul di permukaan. Sisik mereka berkilau seperti serpihan cahaya dari langit. Dan anehnya, itu selalu terjadi hanya pada hari Sabtu, hari di mana Allah melarang mereka menyentuhnya. Pada hari-hari lain, laut sunyi dan kosong. Tapi setiap Sabtu, ikan-ikan datang seolah menguji iman manusia. Sebagian kaum itu menunduk, menahan diri, menitikan air mata. Sebagian lain menatap laut dan berbisik, "Mengapa Allah memberi rezeki di hari yang dilarang?" Dan di sanalah bisikan halus itu datang, dingin, logis, meyakinkan. Kau tidak melanggar aturan jika hanya menyiapkan jaring sebelum Sabtu. Kau tidak berdosa bila mengambil hasilnya setelah Sabtu. Bukankah begitu? Malam Jumat, dalam gelap, tangan-tangan itu melemparkan jaring ke laut. Air tenang, tapi hati mereka bergetar antara rasa bersalah dan kegembiraan. Hari Sabtu pun tiba. Ikan-ikan melompat ke perangkap, seolah taat pada takdir yang salah. Mereka tidak menyentuhnya. Tidak. Mereka menunggu. Lalu saat matahari minggu naik, mereka menarik jaring-jaring itu. Dan kota itu berubah. Dapur-dapur berasap, pasar penuh hasil laut. Orang-orang tersenyum puas. Dan dari tepian laut itu, lahirlah dosa yang dibungkus logika. Waktu berjalan dan masyarakat pun terbelah. Ada yang terang-terangan melanggar, menganggap kelicikan mereka sebagai kecerdikan. Ada yang diam pura-pura tak melihat, karena diam terasa lebih aman daripada menegur. Dan ada yang menangis, menyusuri jalan-jalan sambil menyeru, "Jangan tipu Allah dengan dalih cerdas. Ini bukan ketaatan, ini penghinaan." Namun suara mereka kalah oleh gelenting koin dan tawa manusia yang sibuk menghitung keuntungan. Sampai akhirnya, kaum beriman itu berhenti bicara. Mereka membangun tembok, memisahkan diri dari mereka yang telah melanggar. Mereka tahu sesuatu akan datang. Fajar berikutnya tiba dengan sunyi yang aneh. Tidak ada pasar, tidak ada langkah kaki, tidak ada suara ombak di pantai itu. Kaum yang beriman memanjat dinding yang mereka bangun, dan di baliknya, dunia telah berubah. Tidak ada manusia. Yang tersisa hanya kawanan kera.
menatap kosong, meringkuk ketakutan, menjerit dengan suara yang tak lagi bisa dimengerti. Tubuh mereka berubah, wajah mereka hilang, tapi di mata mereka masih tersisa sesuatu, penyesalan. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Mereka hidup hanya 3 hari, tanpa bicara, tanpa keturunan, lalu mati, meninggalkan pelajaran bagi dunia yang belum lahir. Para mufasir menjelaskan bahwa perubahan itu benar-benar fisik, manusia yang menjadi kera sebagai hukuman langsung dari Allah. Ibnu Abbas berkata, mereka berubah rupa menjadi kera dan babi, lalu Allah mematikan mereka setelah 3 hari. Imam Al-Baydawi menafsirkan bahwa sebagian ulama meyakini bahkan kelompok yang diam pun turut binasa, karena diam terhadap dosa bisa membuat seseorang ikut menanggung akibatnya. Hanya mereka yang menegur dan berusaha mencegah kemungkaran yang diselamatkan. Inilah hukum Allah yang tegas. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari kejahatan, dan kami timpakan azab kepada orang-orang zalim karena kefasikan yang mereka lakukan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 165. Kisah kaum Sabt bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah cermin bagi hati kita hari ini. Berapa banyak manusia yang berkata, ini bukan dosa, hanya karena mereka berhasil menyamarkannya dengan logika. Berapa banyak yang bersembunyi di balik diam, padahal tahu bahwa diam pun bisa mengundang murka. Allah tidak bisa ditipu, dan setiap trik manusia hanyalah tali yang menjerat lehernya sendiri. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran bukan sebagai cerita, tapi sebagai peringatan tentang betapa berbahayanya kepintaran yang kehilangan iman. Dan pada akhirnya, ketika angin laut kembali berhembus di atas reruntuhan kota mereka, suara itu masih terdengar samar, suara jaring yang ditarik dari air, dan bisikan yang dulu membuat manusia lupa bahwa Tuhan tidak pernah bisa ditipu.